Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rintana, praktisi hipnoterapi dan NLP. Dalam video ini saya akan berbagi tentang cara mudah mahir hipnosis. Tema ini mungkin akan saya buat beberapa episode sehingga agar dimaksudkan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting yang sering muncul bagi Anda yang ingin belajar hipnosis atau yang ingin belajar hipnosis tapi masih banyak keraguan. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, apakah hipnosis berbau mistis, berbau goib, atau kuasa kegelapan gitu ya. Nah, itu artinya pertanyaan umumnya adalah mengapa hipnosis selalu dianggap negatif. Nah, banyak orang mengira-ngira atau bahkan mungkin Anda salah satunya yang menganggap hipnosis adalah ilmu goib atau identik dengan kejahatan yang banyak diberitakan di media massa, atau mungkin Anda pernah mendengar dari teman atau famili Anda. Beberapa orang juga berpendapat bahwa belajar hipnosis adalah haram karena sama saja berteman dengan setan, jin, dan lain sebagainya. Intinya, bagi orang yang belum mengenal hipnosis dengan benar, mereka menganggap hipnosis sebagai ilmu yang tidak pantas untuk dipelajari, bahkan mungkin untuk dijauhi ya. Nah, ini adalah penjelasan dari para praktisi hipnosis ya, dari kami gitu ya, bahwa hipnosis sebenarnya adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang bisa dijelaskan dengan keilmuan psikologi modern. Intinya, hipnosis itu sama sekali tidak berhubungan dengan hal gaib atau kuasa kegelapan, sihir, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga hipnosis katanya identik dengan bongkar aib gitu ya. Nah, ini juga sangat keliru. Keilmuan hipnosis tidak bisa membongkar aib. Ketika seseorang dihipnosis dalam trance yang dalam, itu tetap saja dalam pikiran bawah sadarnya akan menyelamatkan diri sendiri. Misalnya seorang pencuri gitu ya. Nah, dia dihipnosis bahwa harus mengaku bahwa dia adalah pelaku pencurian. Nah, dalam keadaan sedalam apapun, dia pasti tidak akan mengakuinya dan akan berbohong. Itu ya. Jadi ketika merasa berbahaya, itu dalam keadaan hipnosis pun masih bisa berbohong atau menolak sugesti. Itu ya, itu yang kita camkan. Jadi ketika ada interaksi, ada yang bongkar aib dan lain sebagainya, itu bisa dipastikan adalah hipnosis atau konsep hipnosisnya palsu ya, atau hanya rekayasa lah gitu. Jadi dalam konsep hipnosis yang paling modern pun itu tidak akan bisa terjadi ya. Ketika ada misal hipnosis panggung, seseorang dihipnosis misalnya lupa nama dan lain sebagainya, itu artinya seseorang tersebut memang bersedia untuk melakukan hal tersebut dan tidak merasa berbahaya gitu ya. Nah, kemudian hipnosis juga katanya berbau kriminal gitu kan. Nah, di sini untuk menangkal hal ini sepertinya Anda harus mempelajari keilmuan hipnosis dengan benar dan berguru pada ahli atau pakar hipnosis yang benar juga, karena memang
Mungkin di luar sana juga ada yang mempraktekkan hipnosis dengan konsep yang salah gitu ya. Jadi ketika Anda ingin belajar hipnosis, cari dan dapatkan trainer yang benar-benar punya konsep hipnosis yang benar. Nah, dalam pelatihan hipnosis kami sebenarnya mengajarkan psikologi praktis, bagaimana memahami cara kerja pikiran dan menggunakan potensi pikiran untuk berbagai keperluan. Ya, jadi dalam setiap pelatihan hipnosis itu akan ada banyak yang akan kita tawarkan untuk para peserta pelatihan. Namun dalam keilmuan hipnosis sendiri terdapat 2 cabang sebetulnya. Itu cabang komedi hipnosis atau hipnosis panggung atau hipnosis jalanan atau strip hipnosis, itu bersifat menghibur atau entertain, menimbulkan kelucuan-kelucuan dan menimbulkan tawa. Kemudian yang kedua adalah hipnoterapi. Hipnoterapi adalah keilmuan hipnosis untuk penyembuhan. Itu biasanya atau gampangnya terutama untuk penyakit yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan seseorang, seperti misalnya stres, menghilangkan kebiasaan buruk, trauma, terus misalnya kurang percaya diri dan lain sebagainya. Jadi khusus untuk penyakit-penyakit tentang pikiran dan perasaan, ya. Kemudian pengembangan selanjutnya dalam hipnoterapi ini ada yang namanya misal hypnoselling, bagaimana seorang sales menjual dengan baik. Kemudian hypnoteaching, bagaimana cara mengajar dengan menggunakan keilmuan hipnosis. Kemudian forensik hipnosis, di sini biasanya dilakukan di kepolisian ya, bagaimana seorang saksi misalnya harus bersaksi di pengadilan tapi dia tidak mau mengungkapkan itu, atau misalnya trauma segala macam, tidak mau mengingatnya lagi sehingga sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung untuk membongkar kejahatan tertentu, itu digunakan forensik hipnosis. Jadi ini khusus untuk misalnya khusus untuk membuat BAP mungkin ya, seperti itu, untuk persidangan dan lain sebagainya. Kemudian hipnoparenting, bagaimana orang tua mendidik anak dengan keilmuan hipnosis. Kemudian hipnomotivasi, misalnya ini untuk siswa-siswa atau misalnya untuk karyawan-karyawan dan lain sebagainya, agar motivasinya lebih mantap lagi. Kemudian hypnobirthing, cara melahirkan dengan teknik hipnosis. Terus misalnya hipnoanestesi dan lain sebagainya, banyak sekali, karena semua keilmuan hipnosis itu sebetulnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam dunia kerjaan, dalam pergaulan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu, mengapa sih kita harus belajar hipnosis? Dan apa saja sih manfaatnya, gitu ya. Nah, ini akan ada banyak kita kupas satu persatu, tapi ini hanya mewakili yang sering ditanyakan sebetulnya. Misalnya manfaatnya adalah untuk diri sendiri. Hipnosis adalah cara cepat dan termudah untuk mengubah pikiran, perasaan, perilaku, kebiasaan, dan kepribadian Anda. Dalam pelatihan hipnosis, Anda akan diajarkan bagaimana menghipnosis diri Anda sendiri. Tujuannya adalah agar Anda bisa memegang kendali penuh atas diri Anda sendiri. Bisa menghipnosis diri sendiri sama artinya bisa menginstall program yang baik dan menguninstall program yang buruk dari diri Anda sendiri. Anda bisa menjadi lebih percaya diri, lebih termotivasi, lebih fokus, terbebas dari kebiasaan buruk, mengembangkan potensi pikiran yang lebih baik dan sebagainya. Intinya, Anda punya kemampuan untuk mengubah diri Anda menjadi lebih baik. Pastilah
Anda selama ini ingin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, terus maju, terus mengembangkan kapasitas Anda. Oke. Kemudian yang kedua, manfaat untuk orang lain di sekitar Anda. Jika Anda bisa menolong diri sendiri, tentu saja Anda bisa menolong orang lain untuk sembuh dari penyakitnya atau terbebas dari masalahnya. Jika hipnosis digunakan untuk terapi penyembuhan, maka disebut dengan hipnoterapi. Nah, Anda bisa menggunakan hipnoterapi untuk menyembuhkan macam-macam gangguan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Mulai dari misalnya menurunkan berat badan, menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan lain sebagainya, sampai juga bisa menyembuhkan gangguan mental seperti misalnya stres, trauma dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, yang ketiga, kepuasan batin karena bisa menolong orang lain. Nah, untuk hal ini coba ingat-ingat lagi kapan Anda merasa sangat bahagia dan mendapatkan kepuasan batin. Pasti salah satunya adalah ketika Anda bisa membantu orang lain. Nah, di sini jika Anda punya jiwa yang selalu ingin membantu sesama, membebaskan sesama dari kelemahan atau ketidakberdayaannya, maka hipnosis adalah sarana yang bisa Anda andalkan. Ketika Anda mempraktekkan hipnoterapi kepada orang-orang di sekitar Anda atau membuka praktek hipnoterapi secara profesional, maka Anda akan mendapatkan kepuasan batin yang tidak ternilai harganya. Anda bisa menolong orang banyak orang akan bersyukur karena telah dipertemukan dengan Anda. Kehidupan Anda menjadi penuh berkah dan banyak sahabat di mana-mana. Oke. Nah, ini juga yang selanjutnya adalah ketika Anda telah menjadi orang tua. Nah, pastilah orang tua yang menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Nah, keluhan orang tua atau jutaan orang tua di dunia kesulitan untuk mengatur anaknya sendiri. Atau Anda ingin membuat anak Anda menjadi hebat, meningkatkan prestasi anak Anda dalam berbagai bidang. Nah, Anda bisa menggunakan keilmuan hipnosis ini kepada anak Anda. Keilmuan hipnosis itu bermanfaat bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan cara yang efektif. Anda akan belajar bagaimana mengendalikan dan membangun mental anak Anda secara benar. Anda bisa mengatasi berbagai masalah anak Anda, mulai dari susah makan, ngompol, malas belajar, dan kebiasaan buruk lainnya, kemudian misalnya kurang percaya diri, suka membantah, dan lain sebagainya. Anda akan belajar nanti bagaimana menghipnosis anak Anda ketika anak Anda misalnya baru bangun atau misalnya sedang tidur. Nah, dengan hipnosis Anda tidak perlu berteriak-teriak terhadap anak Anda yang menguras emosi Anda. Karena ketika Anda melakukan kegiatan menghipnosis saat anak Anda sedang tertidur atau sedang dalam keadaan trance yang nyaman, anak Anda akan melakukan apa yang Anda sugestikan dengan sesuai dengan harapan Anda, tanpa Anda harus menguras emosi Anda yang berlebihan. Kemudian ketika Anda mempunyai jiwa entertain, mempunyai jiwa yang penghiburnya tinggi, Anda bisa belajar hipnosis panggung atau set hipnosis ya, atau stage hipnosis gitu ya. Nah, ini
Nah, ini yang bisa Anda mendapatkan income dari sini. Melakukan stage hipnosis adalah sebuah teknik hipnosis yang sangat sederhana sebetulnya. Jika Anda mempelajari dengan benar, kemudian Anda mempraktekannya dengan benar sesuai dengan konsep dan teorinya, pasti Anda bisa melakukan stage hipnosis seperti misalnya Romy Raphael, Deddy Corbuzier, dan siapapun itu idola Anda. Ya. Kemudian juga menguntungkan secara ekonomi. Nah, ketika Anda menjadi seorang praktisi hipnoterapi, praktisi hipnosis itu ya, atau misalnya Anda belajar NLP dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia hipnosis, itu pasti Anda akan mendapatkan income. Jika Anda misalnya seorang profesional stage hipnotis atau hipnotis panggung, Anda akan mendapatkan undangan dari situ, untuk penampilan-penampilan Anda. Atau Anda menjadi seorang hipnoterapis dan mendapatkan income dari klien Anda. Kemudian misalnya Anda seorang motivator atau misalnya pembicara atau narasumber. Nah, ketika ada atraksi hipnosis seperti ini, pastilah Anda mempunyai pembeda daripada yang lainnya, sehingga perform Anda dihargai dan Anda banyak mendapatkan job misalnya. Artinya income juga akan meningkat, ya. Nah, untuk menjadi seorang profesional hipnosis ini, sebetulnya misalnya Anda itu memang benar-benar ingin profesional hipnosis, itu ada beberapa sumber income. Misalnya Anda melakukan perform stage hipnosis, kemudian jadi hipnoterapis, atau misalnya Anda membuka kelas untuk pengajaran hipnosis gitu ya. Nah, ini 3 sumber dari hipnosis. Selain itu juga misalnya Anda membuat buku tentang hipnosis dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sumber-sumber yang bisa kita gali ketika mempelajari keilmuan hipnosis seperti ini. Oke. Manfaat lainnya ketika Anda dokter. Nah, ketika Anda dokter atau misalnya Anda seorang dokter umum, dokter spesialis, atau misalnya dokter gigi dan lain sebagainya, pasti akan membutuhkan sebuah metode yang menghilangkan rasa sakit misalnya. Nah, hipnosis ini salah satunya adalah bisa menghilangkan rasa sakit secara alami. Jadi misalnya menyuntik tanpa sakit, hitan tanpa sakit gitu ya, tanpa anestesi atau misalnya obat bius dan lain sebagainya. Misalnya dengan melakukan operasi tanpa obat yang pereda sakit itu ya. Nah, itu bisa menggunakan teknik hipnosis sini ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Selain juga misalnya berkomunikasi dengan pasien dengan menyamankan pasien, berkomunikasi dengan pasien dengan nyaman sehingga terjalin komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian menimbulkan kesan bahwa dokter ini baik segala macam, itu adalah salah satu keunggulan lain selain dari hipnoanestesi gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya untuk public speaker misalnya. Nah, Anda yang berbicara seperti depan orang banyak ya. Nah, kita golongkan. Nah, kemudian untuk public speaker. Jadi saya menganggapnya public speaker ini adalah profesi yang mengharuskan berbicara dengan orang banyak. Nah, seperti misalnya MC, kemudian juga guru, misalnya terus penceramah, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan lain misalnya seperti narasumber, motivator dan lain sebagainya. Nah, ini diperlukan karena balik lagi ya, seni komunikasi hipnosis adalah seni komunikasi yang membuat orang lain nyaman, orang lain tertarik, orang lain menjadi ada perubahan perilakunya misalnya.
kemudian juga orang lain antusias untuk terlibat dalam komunikasi tersebut. Dalam komunikasi ini ketika Anda sudah mempelajari keilmuan hipnosis, dalam dunia komunikasi ini Anda adalah sebagai pengontrol atau mengontrol komunikasinya. Anda dapat mengontrol orang lain, jadi orang lain itu adalah dikontrol oleh Anda. Jadi sinilah kunci mengapa keilmuan hipnosis ini sangat penting. Nah, kemudian ketika Anda sudah mulai tertarik tentang keilmuan hipnosis, bagaimana sih cara mencari trainer hipnosis? Nah, ketika Anda banyak uang dan lain sebagainya, ya banyaklah praktisi-praktisi hipnosis yang sudah terkenal di media sosial, televisi dan lain sebagainya. Namun itu biasanya tarifnya atau biayanya sangat mahal, karena memang kapasitas sudah teruji dan sudah diakui oleh banyak orang. Kemudian ketika dana Anda terbatas dan lain sebagainya, Anda harus berhitung lagi, mungkin Anda bisa menurunkan levelnya, misalnya mencari di medsos, kemudian mencari info dari teman Anda yang pernah ikut pelatihan dan lain sebagainya, atau misalnya Anda mencari atau otodidak dulu dengan membeli buku-buku hipnosis gitu ya. Nah, ketika Anda ingin terus lanjut ke channel tersebut, Anda bisa misalnya melihat Facebooknya, kalau channel tersebut beriklan di Facebook, Instagramnya dan lain sebagainya. Kemudian pastikan bahwa orang tersebut atau trainer tersebut memang profesional, karena ada juga beberapa peserta pelatihan yang pernah saya tangani tertipu ya. Jika sudah mentransfer uangnya ternyata tidak bisa dihubungi lagi gitu. Jadi artinya berhati-hatilah ketika Anda mencari trainer, karena ini adalah bisnis jasa, dan ketika Anda ingin membeli produk jasa ini, Anda harus benar-benar teliti ya. Ini salah satunya tips untuk Anda. Nah, ini ketika Anda memang sudah benar-benar ingin belajar keilmuan hipnosis, Anda bisa salah satunya menghubungi saya di 08131488 WA, dan Anda bisa menentukan jadwalnya kapan. Untuk masalah biaya bisa kita bicarakan, karena ada beberapa level yang akan saya tawarkan kepada Anda atau teman-teman sekalian, dan tiap levelnya pasti berbeda ya. Oke, yang pasti slogan kami adalah murah, yang mudah dan cepat mahir hipnosis, kemudian aplikatif, dan yang penting adalah Anda bisa terus berkomunikasi dengan kami sampai Anda benar-benar mahir hipnosis di level yang Anda pelajari. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.